Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alivia dalam acara Podcast 9. Dan tentunya di sini saya akan menggali dan mengupas tentang orang-orang hebat yang berpartisipasi dalam SMKN 9 Malang. Dan tentunya saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Arif. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Semoga sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, Mbak Alivia sehat juga ya? Sehat Pak, sehat alhamdulillah. Ya, Oke, gini Pak, kalau boleh tahu sudah berapa lama sih Pak Arif sudah berpartisipasi dalam SMKN 9 sini? Saya diangkat sebagai guru di sini oleh pemerintah Kota Malang itu tahun 2011, tepatnya bulan Januari. Januari 2011 saya diangkat di sini, ya mungkin Februari itu saya mulai masuk ke sini. Cuman waktu itu memang status saya sebelumnya masih ngajar di SMK 8. Jadi waktu itu ada transisi lah ya, antara tahun 2011-2012, baru akhir 2012 itu saya full di sini ya, untuk memberikan banyak hal di sini gitu. Ya, lumayan lama ya. Iya, sudah sekitar 9 tahun lebih lah ya. Lalu motivasi apa sih Pak Arif berada di SMKN 9 ini? Masih berani bertahan, masih survive? Iya, kalau saya, ini prinsip saya dalam bekerja itu tidak melihat tempat, tapi melihat profesi saya sebagai apa gitu ya. Karena saya memang sejak kuliah itu dibiayai oleh pemerintah untuk kuliah menjadi guru, maka saya harus mencintai pekerjaan ini dimanapun tempatnya gitu ya. Karena sebelumnya memang saya posisinya sebelum di sini di SMK 8, saya di sana juga ya istilahnya bekerja secara maksimal. Nah, ketika saya ditempatkan di sini oleh pemerintah, ya saya juga sama harus bekerja secara maksimal, karena dimanapun tempatnya, meskipun nanti saya harus dipindah ke kota lain misalnya, ya harus sama, harus tetap bertahan di situ, karena itu tadi, tempat bukan alasan kita untuk malas atau sregep bekerja, tapi profesi kita, kalau kita sudah cinta dengan profesi, insya Allah dimanapun tempat kita akan bisa bertahan. Ya. Lalu Pak, kan baru-baru ini tim RPL telah menorehkan prestasi yang membanggakan, yaitu juara lomba apa IT ya? Iya. Ya, terus bagaimana sih proses dan pengalaman Pak Arif sebagai pembimbing? Iya. Jadi ceritanya mungkin sebulan yang lalu, ini memang agenda tahunan dari Universitas Negeri Malang. Tahun ini memang lombanya agak berbeda. Kalau lomba sebelumnya biasanya lomba coding ya. Jadi satu tim di sana dikasih soal coding. Nah, karena ini ada pandemi, lombanya online. Nah, karena online nggak mungkin lomba coding. Akhirnya dibuatlah lomba berupa pembuatan apps atau aplikasi, meskipun dalam hal ini lombanya masih berupa prototype, artinya belum sempurna jadi aplikasinya. Nah, memang waktu itu saya langsung merespon ketika ada pengumuman lomba. Setelah saya melihat aturan lombanya, saya tawarkan ke siswa yang memang bisa diandalkan ya. Waktu itu karena di sini ada siswa yang PKL atau prakerin di mana itu? Di Ubik Malang. Itu adalah sebuah software house yang fokus di, namanya software house fokus di pembuatan aplikasi ya. Nah, di situ mereka ternyata banyak sekali mendapatkan bagaimana mendevelop atau membangun sebuah aplikasi. Nah, dari situ saya tunjuk kelas 12 RPL 1, ada Putri, itu nanti dia mengajak dua temannya sebagai tim, satu tim 3. Nah, di situ karena mereka sudah punya skill untuk mendevelop software, maka saya sebagai pembimbing hanya mengarahkan saja. Yang pintar sebenarnya mereka gitu. Kalau saya suruh buat, mungkin juga nggak bisa secepat mereka buatnya. Itulah generasi sekarang, nggak harus diajari atau nunggu gurunya dulu, mereka bisa mencari atau belajar dimanapun. Nah, saya waktu itu punya ide karena diharapkan aplikasi yang dibuat itu ada hubungannya dengan pandemi, maka saya kebetulan ini juga lanjut kuliah. Nah, di dalam kuliah itu saya waktu itu pernah ada tugas di mana membuat sebuah rancangan sistem atau aplikasi, di mana aplikasinya adalah
aplikasi untuk donasi tapi alat pelindung diri. Ya masker, ya mungkin gitu ya, mungkin kaos tangan untuk tenaga medis atau untuk masyarakat, itu dibuatlah aplikasi untuk donasi. Nah, aplikasi itulah yang kemudian dikembangkan oleh siswa-siswa SMK 9. Nah, memang saya sempat awalnya agak pesimis gitu. Ya, pesimis. Bisa nggak ya anak-anak ini bersaing dengan sekolah lain gitu. Tapi ya saya berdoa aja, yang penting saya sudah mengarahkan untuk idenya seperti ini. Tinggal bagaimana pinter-pinter mereka menerjemahkan ide saya ini gitu. Tapi setelah mungkin kisaran 5 hari, saya kasih waktu 5 hari, ternyata alhamdulillah, Masya Allah, jadi aplikasinya di atas ekspektasi saya. Jadi aplikasinya cukup bagus, berbasis handphone, berbasis smartphone. Kemudian juga di dalamnya ada karakter sosial, mungkin sudah jelas karena donasi, tapi di dalamnya ada karakter religius juga. Membuat saya takjub gitu. Alhamdulillah, saya berdoa semoga bisa mendapatkan peringkat atas ya. Dan kenyataan alhamdulillah kemarin waktu pengumuman mendapatkan medali silver atau urutan kedua. Ya, keren ya. Ya, alhamdulillah. Lalu Pak, apa sih harapan Pak Arief untuk SMKN 9 Malang ke depannya? Saya selama di SMK 9 memang punya visi dan juga punya misi bagaimana SMK 9 ini menjadi sekolah yang smart school ya. Itu karena saya di sini dari sisi guru IT ya atau RPL, maka saya berpikir bagaimana membuat sekolah ini menjadi smart school. Artinya smart school itu selain dibantu oleh mesin dalam hal beberapa kegiatan ya, entah itu absen, entah itu contoh-contoh kecil, tetapi juga bagaimana sekolah ini smart dalam arti kebijakan-kebijakan itu bisa dilaksanakan secara otomatis. Misal ada data ya, misalnya ada ujian siswa, nilainya masuk ke kurikulum semua. Nah, itu nilai itu nanti bisa diolah, kemudian bisa menciptakan sebuah kebijakan secara otomatis gitu. Nah, itu angan-angan saya ke depan. Ya, ini karena kebetulan kuliah lanjut saya ini berhubungan dengan data science, sehingga saya menjadi punya angan-angan ke sana. Itu harapan saya. Sehingga sekolah ini punya sesuatu yang bisa ditonjolkan ke dunia luar gitu. Ya. Lalu rencana kedepannya untuk kemajuan SMKN 9 itu apa Pak? Kalau rencana saya, ya saya kan di sini sebagai guru ya, kemudian juga diberikan amanah untuk mengurusi bidang sarana dan prasarana. Kalau langkah-langkah saya ya mungkin bagaimana sarana di SMK ini menjadi sarana yang berbasis IT, karena memang sekolah ini dulu berdiri sejarahnya adalah sekolah IT sebenarnya, sehingga langkah-langkah untuk mencapai harapan saya tadi ya mestinya dimulai dengan bagaimana sarana yang berhubungan dengan IT ini terpenuhi. Kemudian yang kedua, bagaimana mengedukasi warga sekolah. Ini juga penting ya, karena kalau kita hanya menyediakan alat, menyediakan aplikasi, menyediakan sistem, tapi tidak didukung oleh SDM, nah ini juga percuma. Sehingga mengedukasi warga sekolah, baik guru, kemudian TU, kemudian siswa, untuk bagaimana sama-sama memanfaatkan fasilitas dengan efisien, ini juga langkah yang harus ditempuh di SMK ini. Itu ya. Ya, sekian yang bisa saya kupas dari orang-orang hebat, dari Pak Arief terutama. Terima kasih Pak sudah berpartisipasi. Ya, bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.